Untuk tanaman komoditas yang saya ampu ini adalah tanaman edamame. Edamame itu sejenis kacang kedelai yang berasal dari Jepang, terkategori dalam masuk sayur-sayuran, komoditas sayur-sayuran. Dan ini kacang kedelai Jepang ini atau edamame ini itu termasuk kacang kedelai yang nilai jualnya lebih tinggi dari kacang kedelai lainnya atau kacang kedelai yang biasanya dibuat tempe atau tahu seperti itu. Kandungan nutrisi dari kacang kedelai edamame ini dia lebih tinggi dan harga jualnya juga lebih tinggi untuk pasaran ekspor dan lokal seperti itu. Halo, nama saya Baitowi, saya PPL dari PT Kelola Agromakmur. Saya selaku PPL tanaman komoditas edamame. Wilayah yang saya ampu sekarang sudah merambah ke Wonogiri, terus ke Karanganyar, Magetan, dan Ngawi. Di sini beberapa wilayah yang sudah saya ampu itu, beberapa petani itu termasuk ke dalam sistem kemitraan dengan PT Kelola Agromakmur. Terus dari keuntungan petani sendiri itu ikut kemitraan, kita itu sudah ada jaminan harga. Yang pertama, jaminan harga tidak dimainkan oleh pasar. Nah, itu ya keuntungan pertama. Yang kedua, dari petani juga kita sistem kemitraannya itu bisa peminjaman modal dari benih, terus dari saprotan itu bisa pinjami dulu oleh pabrik. Nah, terkadang petani juga bingung kan, setelah panen dia harus kirim ke pasar dulu atau ke mana dulu. Nah, dari sistem kemitraan di PT kita itu petani cukup panen, nanti disiapkan wadah oleh pabrik atau PT kami, PT Kelola Agromakmur. Nah, petani tinggal panen, masukkan ke wadah itu, nanti tinggal dari armada dari pabrik itu sudah ada yang menjemput atau mengambil panenan petani. Jadi petani itu sudah tidak terbebani oleh biaya transportasi dari hasil panennya untuk dijual belikan seperti itu. Terus dari sistem kemitraan sendiri ini kita semuanya tidak diperjualbelikan. Contohnya diperjualbelikan itu benih dari pabrik itu tidak untuk boleh dibeli dari pabrik terus diperjualbelikan bebas, itu tidak. Jadi kita itu sistemnya benih dari pabrik itu kita sistem ke petani itu pinjaman. Jadi petani pinjam benih untuk ditanam. Nah, nanti tanaman itu dirawat oleh petani untuk dijadikan hasil produksi yang nantinya akan diambil dari PT seperti itu. Dari cara perawatan benih. Nah, kalau untuk distribusi benih, kebetulan di daerah Wonogiri ini, tepatnya di Desa Conto ini, untuk distribusi benih kita ada satu tempat atau satu wadah, itu di tempatnya Bapak Sationo. Itu dia juga penggerak dari BUMDes. Itu nanti petani yang berminat untuk kemitraan tanaman edamame ini, kacang kedelai Jepang ini, bisa mendaftar ke tempatnya Bapak Sationo. Itu nanti bisa didistribusikan benihnya seperti itu. Nah, benih itu nanti dikirimkan dari pabriknya yang lokasinya bertepatan di Temanggung seperti itu. Lebih tepatnya di Keranggan Temanggung. Nah, itu nanti dari pabrik biasanya kalau sudah ada beberapa petani yang mendaftar, itu kita tinggal hitung kalkulasi nanti ini kebutuhan petani berapa kilo benih. Nah, nanti kita support untuk dikirimkan benih dari Temanggung ke tempatnya Bapak Sationo itu. Nah, untuk dari perawatan lahan, pengolahan lahan, biasanya kita sistemnya pakai pengolahan lahan dengan cara dicangkul atau dengan cara di rotari. Rotari itu dengan bajak itu mesin itu. Nah, terus sistemnya juga
itu cara tanamnya dia itu menggunakan seperti bedengan. Ya, bedengannya tidak terlalu tinggi kalau untuk tanaman kedelai ini. Biasanya sampai 30 cm sampai 50 cm. Terkadang juga ada di beberapa wilayah yang bedengannya itu tinggi karena curah airnya atau debit airnya itu juga tinggi. Jadi kita mengantisipasi airnya itu dengan bedengan yang agak tinggi seperti itu. Terus dengan cara penanamannya dia dengan cara di taju atau kalau bahasa Jawanya di ponjo itu. Nah terus dari sistem penanaman ini setelah ditaju kita masukkan per lubang itu 2 biji. Nah jarak tanam dari tanaman edamame ini kalau untuk mengikuti SOP pabrik itu 20 x 20 cm. Tapi kita terkadang juga bisa menyesuaikan dengan tempat atau ketinggian. Biasanya kalau di daerah yang lebih tinggi kita menggunakan jaraknya 25 x 25 atau 25 x 30 karena intensitas cahaya atau kelembapan di udara di daerah yang lebih tinggi itu kan lebih dominan dengan lebih dingin. Dan umur panennya juga lebih mundur. Terus itu dari segi penanamannya. Terus dari segi perawatannya kita dari umur pertama kali tanam 1 hari atau 0 HST itu kita sudah melakukan perawatan. Setelah 0 HST kita biasanya selang sehari itu kita melakukan, kalau di sini masih banyak pakai dikincir pengairan lah intinya setelah ditanam itu kita lakukan pengairan agar nanti biar daya kecambahnya juga bagus. Nah, setelah dilakukan penginciran atau pengairan seperti itu, nanti di umur 5 sampai 7 hari kita lihat daya kecambah setiap benih itu seperti apa. Apakah ada yang tidak tumbuh atau ibaratnya busuk dari benihnya seperti itu, atau dimakan hama atau segala macam. Tapi untuk jaminan benih dari PT kita, PT Kelola Agromakmur ini, biasanya yang benih itu kadang terkala bisa dimakan semut, itu tidak dimakan semut karena kita benihnya itu sudah diberi obat lah intinya, obat perangsang tumbuh dan obat anti semut itu. Nah setelah dari umur 5 sampai 7 hari itu kita lakukan pengamatan, ada daya kecambahnya yang kurang atau bagaimana. Nah, sesegera mungkin kalau ada yang tidak tumbuh atau ibaratnya busuk seperti itu, segera dilakukan penyulaman sulam agar dia nanti tumbuhnya bisa menyusul dengan tanaman yang sudah pertama kali tumbuh seperti itu. Nah biasanya untuk perawatan di edamame ini, kalau saya selaku PPL itu di umur 7 hari atau 9 hari lah itu sudah berdaun 2 atau 3, itu kita lakukan seperti pencegahan seperti penyemprotan jamur dulu, menggunakan beberapa obat yang tentunya kita kontrol juga karena ini pemasaran edamame ini juga dikirim ke ekspor, jadi kita kontrol residu atau bahan kimianya. Itu melakukan penyemprotan obat jamur di umur sekitar 7 sampai 9 hari itu. Setelah itu kita lakukan perangsangan tumbuh atau kita lakukan pemupukan untuk fase vegetatifnya itu di umur sekitar 14 hari. Nah sebelum 14 hari ini kita lakukan pemupukan pertama. Pemupukan pertama untuk fase vegetatif ini biasanya kita menggunakan urea dan ponska. Nah untuk kapasitas atau kebutuhan urea pupuk urea ponska ini itu mengikuti dari beberapa luasan petani itu sendiri. Biasanya kalau untuk sekilo benih itu kemarin bisa dari 8 kilo benih itu bisa sampai 10 kilo urea dan 15 kilo ponska seperti itu. Tapi itu balik lagi, kalau itu kan secara disebar atau ditabur.
Nah, tapi kalau secara dikocor dia jatuhnya lebih ngirit. Seperti itu. Bisa jadi itu setengah dosisnya juga bisa, atau dari 3/4 dosisnya seperti itu. Nah, setelah kita lakukan pemupukan pertama dan 14 hari kita lakukan pemupukan untuk fase pendorong vegetatifnya, itu kita di umur 15 sampai 17 hari itu kita lakukan pencegahan dengan penyemprotan hama. Rata-rata hama kalau yang di tanaman edamame ini bermacam-macam juga, seperti lalat buah juga ada, ulat, terus wereng seperti itu. Jadi kita lakukan pencegahan di awal agar nanti tanaman itu tetap sehat dan buahnya itu tidak terserang hama di umur 15 sampai 17 hari ini. Nah, setelah itu kita lakukan pemupukan kedua. Pemupukan kedua itu di umur 20 sampai 25 HST. Nah, pemupukan kedua ini kita sudah masuk ke fase pendorong pembungaan atau fase generatifnya lagi. Ini nanti di pemupukan kedua ini kita butuh urea, ponska, dan KCl. KCl ini untuk pendorong ke fase pembungaan. Nah, setelah itu kita lanjut lagi ke perawatan ke umur 30 hari ke atas. Itu kita sudah melakukan controlling terkait tanaman, itu kira-kira sudah ada indikasi terserang hama atau penyakit seperti itu. Kalau sudah ada indikasi terserang hama atau penyakit, kita segera lakukan pencegahan juga. Jadi kalau bisa tanaman apapun, terutama edamame ini, sebaiknya dilakukan pencegahan sebelum terserang hama atau penyakit seperti itu. Itu untuk perawatannya. Nah, nanti untuk panennya itu rata-rata di umur 68 sampai ada yang sampai 78, ada juga yang sampai 80. Karena apa? Karena tergantung ketinggian. Berapa ketinggian tanaman edamame itu ditanam. Kalau untuk dataran rendah itu biasanya di ketinggian sekitar 200 sampai 900 mdpl. Itu dataran rendah itu biasanya umur panennya itu dia lebih dari 68 sampai 73 HST. Nah, untuk yang di atas 900 mdpl itu rata-rata dia umurnya lebih tua lagi. Jadi di umur 75 bisa sampai umur 80 seperti itu. Nah, untuk panennya sendiri dia sistem panennya dia dibabat. Terus nanti dilakukan peritil atau dipetik. Itu setelah dibabat. Nah, itu nanti sistem panennya di peritil itu nanti kita langsung masukkan ke wadah atau kalau yang di petani itu biasanya disebutnya waring seperti itu. Kalau di sini di desa contoh ini sebutnya kresek seperti itu ya. Setelah dimasukkan ke wadah nanti kita timbang di tempat. Nah, setelah ditimbang di tempat nanti kita lakukan pengambilan dari PT. Melakukan pengambilan dari PT, ada mobil atau armada, entah itu pickup atau truk yang mengambil ke salah satu wilayah. Nah, setelah diambil, kan petani kita sudah tahu timbangannya, karena kita timbang di tempat. Nah, setelah timbang di tempat, nanti di pabrik juga ditimbang lagi. Itu karena apa? Karena kita juga menjaga kepercayaan petani juga dari sistem kemitraan kita. Untuk penanganan pasca panen di lahan petani sendiri, setelah dibabat itu kan biasanya kan masih banyak sampah atau rumput-rumputan yang tumbuh lagi. Nah, itu untuk pelaksanaan pasca panen biasanya saya lakukan untuk melakukan penyemprotan gulma atau penyemprotan rumput kalau di sini. Nah, setelah dilakukan semprot gulma seperti itu menggunakan herbisida, nanti dari petani sendiri menunggu sampai 5 sampai 7 hari setelah obat herbisida itu bekerja. Setelah mati semua gulma atau rumputnya itu, dilakukan pencangkulan atau perotarian lagi untuk
melakukan penanaman berikutnya. Nah, setelah penanaman setelah dilakukan pencakulan dan rotari itu biasanya kalau saya menyarankan ke petani untuk diberikan pupuk kandang dulu, nanti untuk perawatan tanahnya agar tidak terlalu ibaratnya tidak terlalu mengurangi nutrisi dari kandungan tanahnya seperti itu.